Shalom, selamat pagi, selamat datang beribadah pada pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam tuntunan tema yang terluka, yang memberi. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari nyanyian NJNE 4 ayat 1 sampai 2. Indeko esong mane
Inde kota menani, inde ko esambara, inde kota pudipan, ta pudi puang ta, tu puang masokan, puang to mekarimani, tontong saya lakonan. O Indo, o ambeku, esulu solanasang, tapaken de papudian, longopang kapenomar, tapudi puang ta, tu puang masokan, puang tomer karimani, tontong saya lakonan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Dan bagimu juga. Sidang jemaat, kita datang kepadanya mengaku dosa dan kesalahan kita, memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Ya Bapa yang pemurah, kami mengaku bahwa kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta
Bapa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Mari kita bermazmur secara responsoria dari Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, Kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, Laut dan segala isinya. yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Mazmur 99 ayat 1. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Allah Sang Pemberi berkat, Allah yang terus berkarya menyatakan kebaikan. Kami memuji memuliakan Engkau karena Engkau di atas segala-galanya, Allah yang layak disembah, Allah yang satu-satunya. Terima kasih buat semuanya, buat hari ini, buat anugerah ini. Dan sebagai wujud kerinduan kami pun mempersiapkan diri untuk datang bersama-sama memuji dan memuliakan, menyembah Dikau
dan tiba saatnya bagi kami segenap umat-Mu akan membaca dan merenungkan firman-Mu, pengajaran-Mu untuk meneguhkan, menguatkan, mengubah hidup kami. Firman-Mu nyatakanlah kepada kami. Kami siap ya Tuhan. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama diambil dari kitab pertama Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Satu Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Firman Tuhan, Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bacaan yang kedua terambil dari Ibrani 9 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Ibrani 9 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri.
Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan yang ketiga dari Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-41 sampai dengan 44. Persembahan seorang janda miskin. Firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Kami kami kure sumanga Puji Tuhan atas firman-Nya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan mengasihi kita, memberi waktu dan kesempatan bagi kita pagi hari ini. Tapi kiranya firman-Nya tidak sampai di sini, tidak hanya nyampe ke telinga kita, tetapi setelah itu entah kemana. Tuhan mau kita mengaminkannya dalam hidup kita, dan Tuhan pasti menolong kita. Yang terluka, yang memberi. Ia tuma parina, tuma mengan. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan. Ada sepasang suami istri, seorang petani, mengharapkan kiranya ternak piaraannya bisa berkembang dengan baik. Tetapi apa daya, dengan berbagai macam upaya mereka terus memelihara dan menanti, tetapi sampai saat itu mereka belum mendapatkan apa-apa. Babinya
belum bisa berkembang dan babi indukannya nggak bisa beranak. Mereka berdoa, Tuhan, kalau Engkau kasih saja 2 anak babi, kami sangat bersyukur. Dan kami berjanji, 1 untuk kami dan 1 untuk Tuhan, kalau anak babi kami beranak. Dan mereka terus berdoa dan puji Tuhan. Tidak lama kemudian indukan babinya beranak dan ternyata anaknya 2. Padahal biasa babi itu banyak-banyak loh anaknya. Kali ini 2. Dan mereka ingat apa yang mereka katakan sebelumnya. Dipeliharalah. Dan tiba ketika di sapi umur 1,5 bulan, 2 bulan, sebenarnya babi itu sudah bisa diuangkan dan dijadikan sebagai persembahan. Lalu istrinya mengingatkan, Pak, ada janji kita loh, nazar kita. Ya, kasihan juga Tuhan kalau ya ini paling cuma 500.000 kalau kita jual. Ya tunggulah kita kasih besar-besar. Lumayan siapa tahu nanti 1 juta harganya. Nantilah. Ketika ukurannya mungkin sudah sampai segini. Ya, mungkin hampir 90 meter ya. 90 cm. Istrinya mengingatkan, Pak, itu udah harga-harga 1,5 itu. Jual dah. Nazar kita ada loh untuk persembahan. Si suami bilang, nantilah, kasih cukup-cukup nih, harga-harga 3 juta kan lebih banyak persembahannya, nilainya lebih bagus. Ya masa Tuhan mau dikasih sedikit saja gitu. Nyampe semeter itu babi sudah bisa 3,5 juta sebenarnya. Tunggu lagi lah. Tidak lama kemudian istrinya datang dengan gemetar, Pak, babi kita mati. Wah, sasa temoni nama alimi kondor kota panggung baik. Nakua, umban natu mati tu. Masang matuki bain tatu mati tu. Ribet itu kalau mati. Lebih ribet kalau babi kita yang mati. Lalu istrinya bilang, itu yang ini babi kan sama besar 2 sebenarnya. Itu loh Pak yang 1 sana itu. Oh itu babinya Tuhan itu. Ya enggak apa-apa lah. Ya. Padahal tadi belum ditahu mana sebenarnya yang babinya Tuhan ya. Enggak jadilah memberikan persembahan. Karena yang mati itu babinya Tuhan. Tuhan sudah mengambilnya. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kekurangan, dalam kesulitan, dalam keterbatasan, terkadang membuat kita sulit untuk berpikir jernih. Dalam kekurangan dan keterbatasan, betapa sulitnya rasanya untuk berbagi. Lalu bagaimana dengan ketika kita memberikan persembahan? Sulitnya, mana pikir lagi uang sekolah anak, ya tinggal beberapa hari lagi. Mana kebutuhan kita 1 bulan, ya kebutuhan pulsa buat internet, ya banyak sekali. Ya mana lagi les kelompok, ya kampai mitena, ma'arutu-rutu tules atau meranam anatal tahu. Ya budak-budak moleh, kampai mi, naden masaki lunta. Saya tidak berharap kita seperti Bapak tadi yang berjanji. Lalu mati babinya, dia bilang yang mati itu babinya Tuhan. Dengan berbagai macam alasan dalam keterbatasan menjadi penghalang bagi kita untuk berbagi, bahkan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan.
Lalu sampai saya berpikir bagaimana seandainya kita di dalam kesulitan seperti janda Sarfat ini. Janda yang ada di Sarfat dekat Sidon itu. Lalu bagaimana ketika kita seperti janda miskin yang diceritakan dan yang diapresiasi oleh Yesus sendiri. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah kita juga akan kesulitan di dalam memberikan yang terbaik? Saya harap tadi ketika kita berangkat dari rumah, tidak ada yang bertengkar karena cari uang kecil. Saya berharap tidak ada yang kasak kusuk kesana kemari, nukar duit gede jadi duit kecil. Saya enggak berharap ada yang nyesal datang ke gereja karena terpaksa harus datang bawa uang besar. Bapak Ibu Saudara-saudara, juga terkadang dalam hidup kita, ya, ketika ada orang dalam kesulitan kita juga sulit Bapak Ibu. Ada tetangga kita yang datang minta tolong lesuka Pak Bara. Kita bilang ini aja tinggal 1 liter. Mampukah kita masih berbagi? Saya enggak tahu bagaimana kalau ada majelis gereja atau pengurus PPGT datang ke rumah bawa les yang notabene semuanya itu adalah persembahan, bukan sumbangan. Lalu dalam kesulitan kita berbagai macam alasan menolak itu. Dan bahkan dengan muka cemberut menyambut mereka. Saya enggak berharap ketika amplop kita numpuk di rumah lalu membuat percakapan itu menjadi tidak enak di rumah antara suami dan istri. Bahkan buru-buru telepon majelis gereja, kenapa ini amplop banyak banget. Oke Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dilematis ya. Tetapi jangan sampai karena persoalan itu lalu langkah-langkah keberimanan kita itu salah. Kita belajar dari bacaan kita. Bagaimana seorang janda Sarfat yang berada di dalam kesulitan. Ada 2 janda ya. Lalu kenapa? Saya bertanya kenapa harus janda yang dikatakan di sini. Ini janda miskin Bapak Ibu. Ini bukan janda kaya Bapak Ibu. Ini juga bukan janda kembang. Janda tua. Janda yang enggak punya apa-apa. Hidup mereka menderita. Janda yang pertama yang diceritakan, saya enggak tahu apa janda ini memang hidupnya di dalam keterbatasan, tetapi yang jelas dikatakan miskin, ya pasti terbatas. Saya yakin seandainya orang kaya yang didatangi oleh Elia, ceritanya mungkin tidak akan seperti itu. Atau bahkan sekalian Raja Ahab yang dihindari oleh Elia. Ya, dia datang ke situ mungkin persediaan makanan tidak akan kurang seperti itu. Atau mungkin pejabat-pejabat yang stok kebutuhan pangannya melimpah. Ingat pada saat itu terjadi bencana, ya, kemarau yang berkepanjangan, hujan gak turun. Sampai-sampai Sungai Kerit di mana Tuhan memerintahkan Elia dulu ke sana, itu udah kering. Dan dia memerintahkan ke sanalah, ke Sarfatlah. Di sana ada janda miskin. Wah, coba di sana ada wali kota gitu loh. Di sana ada Haritani Sudibyo misalnya. Atau di sana ada Raja Minyak. Oke, nggak akan ragu-ragu itu.
Tapi bagaimana Elia dalam perjalanan itu nggak sama dengan pikiran kita. Dia sama sekali tidak ragu, dengan langkah pasti dia yakin pertolongan Tuhan akan ada lewat janda ini. Jadi janda ini sedang dipakai oleh Tuhan. Orang yang berkekurangan ini sedang dipakai. Pertanyaannya, mau nggak dipakai oleh Tuhan? Itu yang menjadi masalah. Dan itu yang terkadang menjadi kesulitan bagi kita untuk memahami bahwa saya ini sedang dipakai oleh Tuhan dalam keterbatasan saya. Tapi karena mata kita dibutakan oleh persoalan dan kesulitan itu, sehingga kita pun tidak paham apa maksud Tuhan. Nah, ketika Elia datang ke situ, ke Sarfat, yang sebenarnya secara manusiawi, ya dia tidak menghindar dari kesulitan, tetapi justru dia dari kesulitan ke tempat kesulitan yang lain, ke tempat persoalan yang lain, kebutuhan akan hidup dan bahkan kenyamanan. Ya, ingat Elia ini lagi-lagi tidak disuka Ahab dan Isabel. Dan Sidon ini, Sarfat ini adalah kampungnya Isabel. Ya, kampung lawan gitu. Tapi Tuhan malah naruh ke sana. Tuhan malah menyuruhnya ke sana. Lalu sampai di sana Elia minta tolong, Bu, tolong dong minta minum. Oke, no problem. Mungkin walaupun kesulitan air, minum nggak jadi soal ya. Tapi setelah minta minum, ini juga orang yang nggak tahu ya, nggak tahu keadaan, ya nggak malu-malu ngomong. Padahal kalau persoalan minta makan itu, apalagi orang Toraja rasa-rasanya tang tiku bi pudu kelompok hadela. Rasa-rasanya berat. Mulut kita mau ngomong, Bu, minta makan gitu. Apalagi kalau orang Toraja itu. Makanya orang Toraja tahu persis itu. Ya, sampai orang tidak mau makan pun dipanggil. Sampai salamnya pun, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, sapaan hangat. Orang Toraja nakuah, mana sumorakah? Enggak minta makan, tapi mereka bilang, mana sumorakah? Tapi Elia di sini ya nggak malu ngomongnya, ya dia ngomong saja, dia sampaikan, minta dong makan, Bu. Ini orang yang nggak tahu keadaan ini. Kira-kira Bapak Ibu, kita dalam kesulitan seperti itu, lalu ada orang datang minta seperti itu, apa yang akan kita katakan? Mungkin ada yang akan marah. Mungkin ada akan mengatakan, Yunda tahu diri ya, sok kenal. Kita nggak kenal kok sok akrab gitu loh. Dan mungkin ada di antara kita yang tidak akan merespon apa-apa. Tetapi apa yang dikatakan, respon begitu luar biasa. Dia percaya Allahnya Elia. Dan dia dengan jujur, ya saya tidak punya apa-apa. Dia dengan jujur mengatakan, ya saya sekarang tinggal mengambil 2 atau 3 potong kayu dan pulang memasak segenggam. Ya, segenggam itu berapa ya? Yang ada dalam budi-budi, segenggam dikit sekali Bapak Ibu. Untuk makan mereka berdua bersama dengan anaknya pun itu enggak akan kenyang. Sedikit minyak. Dan setelah itu apa dikatakan? Kami akan mati, pasrah. Nah, tetapi apa yang dilakukan? Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, dia yakin akan apa yang dikatakan oleh Elia. Sehingga ibu ini enggak khawatir sama sekali. Walaupun dia dilematis, mau kasih Elia, apa yang akan kami makan? Anaknya udah sekarat loh. Lapar. Dia pun kelaparan gemetaran. Tapi apa yang terjadi? Dia masak itu, dia olah dengan tulus hati, dengan senang hati. Ya, dan dia berikan. Dia enggak makan dulu. Elia yang dikasih terlebih dahulu. Dan apa yang terjadi?
tepung itu enggak pernah habis. Minyak itu juga tidak habis sampai situasi normal kembali. Bapak Ibu saudara-saudara, saya berpikir kita terkadang sulit berbuat di dalam kesulitan. Tema kita, yang terluka yang memberi, yang berduka yang memberi, yang sakit yang memberi, yang terbatas, yang berkekurangan, yang miskin, yang tidak punya apa-apa, justru itu yang memberi. Ini titik terdalam pergumulan manusia yang sedang diuji oleh Tuhan. Biasa Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita punya banyak stok, memberi itu tidak terlalu susah. Ya. Berbagi itu tidak terlalu susah ketika kita punya banyak uang, ketika kita punya banyak tepung, ketika kita punya banyak sesuatu. Tetapi bagaimana ketika kita tidak punya apa-apa? Lalu bandingkan dengan si miskin, janda yang memberikan. Menurut Yesus, dia memberi lebih banyak daripada yang kaya. Ya logikanya tidak masuk akal. Mana mungkin 2 peser, mana mungkin uang mata uang terkecil itu lebih banyak daripada yang jor-joran memberi. Dia cuman punya 2 peser, 1 duit. Kecil sekali. Nilai uang yang paling terkecil. Kita punya nilai uang ada yang selawe gitu, selawe 25 rupiah. Mungkin itulah yang terkecil. Dan enggak ada artinya. Tapi hanya itu yang dia miliki. Di situ banyak ibu, bapak, saudara-saudara, banyak peti persembahan yang berbentuk trompet gitulah. Ada trompet-trompet, berapa jumlahnya? 13 Bapak Ibu. Sementara kita cuma 4, banyak yang mengeluh, banyak yang protes, terlalu banyak. Ya, mereka 13. Dan itu sudah diperuntukkan untuk pos-pos. Nah, Yesus mengawasi, ada yang jor-joran. Bapak Ibu, saya berpikir kira-kira bagaimana orang yang dengan tulus hati dan memberikan yang banyak, apa enggak diterima oleh Tuhan? Bagaimana orang yang mengabdikan hidupnya dengan mempersembahkan kekayaannya dengan tulus hati? Apakah itu tidak diakui oleh Yesus? Kenapa harus yang kecil yang diakui gitu? Ada apa di situ? Jadi bukan tentang besar dan kecilnya yang kita berikan, tetapi bagaimana mempersembahkan seluruh yang kita miliki dengan keyakinan itu, dengan rasa syukur itu, memberikan semua yang ada pada dirinya. Apa maksudnya? Termasuk Bapak Ibu yang disimpan di dompet kita ketika kita memberi, termasuk yang disimpan di tabungan kita, di deposito kita, di tempat-tempat investasi kita. Itu sebenarnya yang sedang disorot firman Tuhan ini. Bagaimana kita mempergunakannya? Apakah kita mempergunakannya sesuai dengan maksud dan mau Tuhan? Itu yang persoalan. Yang enggak mungkin akan diberkati Tuhan kalau kita pakai seperti yang dipakai oleh rentenir. Kalau kita pakai untuk menekan dan membanggakan diri kita, hidup kita di antara orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, banyak manusia di dunia ini, berapapun yang dia miliki, dia tidak pernah merasa cukup akan hidupnya. Ya, ada diskusi di grup kami, grup STT Rantai Pawaya. Memberikan, ada istilah masebokan. Rasa-rasanya yang kurang pas untuk memberi, konsep memberi persembahan. Masebokan itu apa? Air Bapak Ibu saudara-saudara kalau diisi di ember, ada yang lebihnya tumpah, itulah yang disebok. Lalu apakah cocok dengan masebokan kita pakai untuk memberi? Karena kemarin ada postingan rame kan di Kanaan Bontang kemarin ya. Ada postingan di FB masebokan
Sementara orang memberikan persembahan, baka tongannya di pasadialah. Baka. Lalu ada caption, mas sebokan. Itu diperbincangkan teman-teman pendeta. Ternyata enggak pas, memberi bukan mas sebokan. Masa bura-bura nabangri? Kalau mas sebokan itu artinya yang lebihnya. Bukan yang intinya, yang pokoknya. Coba kalau kita gajian, ada gaji pokok. Itu yang dimaksud. Bagaimana kalau kita berikan semua itu gaji pokok? Berani enggak Bapak Ibu Saudara-saudara? Tapi lagi saya mau katakan, ini bukan persoalan jumlah. Tetapi tentang ketulusan hati kita. Tentang kesadaran kita bahwa itu semuanya dari Tuhan. Dan kita tidak khawatir karena mau sedikit mau banyak, Tuhan pasti memberikan kepada kita. Wah itu. Nah, tapi memang nyatanya realnya Bapak Ibu Saudara-saudara, terkadang kita enggak pernah merasa cukup. Sehingga terkadang banyak orang yang sudah diberi banyak tetapi tidak pernah bersyukur. Tidak pernah bersyukur itu maksudnya apa? Itu nyata di dalam mempergunakannya dengan baik dalam hidupnya. Apakah iya? Apakah benar? Kita bisa renungkan dan kita bisa rasakan. Kita bisa lihat bagaimana kita mempergunakan berkat-berkat Tuhan itu. Apakah supaya memberi itu harus miskin baru bagus? Dan saya yakin kalau seperti itu jalannya nggak ada orang yang mau hidup jadi miskin. Tetapi faktanya masih banyak orang yang miskin. Tapi faktanya juga sudah miskin tetapi tidak tahu diri. Ini yang persoalan. Yang banyak terjadi. Kita sudah kesulitan, kita sudah banyak persoalan, kita serba terbatas, tetapi kita selalu mengeluh. Dan kita tidak pernah bersyukur. Bahkan kita tidak pernah memberi. Itu yang parah. Jangan kecil hati Bapak Ibu Saudara-saudara yang tidak punya apa-apa. Tetapi jikalau engkau memberikan dengan tulus, Tuhan pasti memperhitungkannya dengan baik. Juga yang kaya, yang banyak harta, jangan khawatir. Tuhan akan menerimanya dengan baik. Jikalau di dalamnya engkau memuliakan Tuhan. Itu. Salah juga kalau kita selalu memfokuskan dan menyalahkan orang yang memberi banyak. Enggak. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada cerita begini. Ada 3 orang anak yang baru saja kehilangan ayahnya, orang tuanya. Tinggal mereka bertiga. Lalu mereka ditinggalkan warisan orang tua. Ada 19 ekor kerbau. Banyak ya? 19 ekor kerbau. Tapi juga ada surat wasiat yang ditinggalkan. Anak yang pertama bagian U dari 19 itu adalah setengahnya. Bagi 2. Anak yang kedua, bagianmu juga ada. Dari 19 bagianmu itu ada bagi 4-nya, 1/4. Anak yang ketiga juga, bagianmu juga ada. Ya 1/5 atau bagi 5. Dan dibagilah itu. Lalu anak yang pertama bagi. Dek, ini harus tuntas. Ini ada wasiat bapak kita. Bagian saya setengah ya. Adik-adiknya bilang, iya kakak. Setengah, hitung dah berapa? 19 bagi 2. Itu ada 9,50 atau 9,5. Terus anak yang kedua bagi 4. 19 bagi 4 itu ada berapa? 19 bagi 4 berapa? 4,75. Ya kita tes matematika dulu ini. 4,75 nanggung 0,25 baru genap 5. Tapi itulah. Lalu anak yang ketiga dibagikanlah. 19 bagi
ya. Ya, itu 3,80. Dihitung total 9,5 tambah 3 4,75 tambah 3,80 itu 18,05. Masih ada sisa 0,95. Ya, ribet juga ini bagi-bagi ini. Tapi kakaknya juga nggak ngomong, deh ambil aja itu yang 0,95. Atau ini setengah tanggung ini ya, saya 9 aja udah banyak. Nggak juga. Nggak ada yang mengalah. Dan akhirnya apa? Saudara yang harusnya saling merangkul, ini malah kacau. Mereka tidak bertegur sapa, mereka bertengkar dan bahkan ya suasana kacau. Lalu ada kakek dengar, kebetulan masih kerabat. Nak, kenapa? Cucu kenapa? Ini loh kakek, keadaannya begini, dijelaskanlah. Kakek-kakek manggut. Ya intinya kalian gak bisa berbagi dengan baik. Intinya kalian tidak pernah merasa cukup dan tidak mau memberi. Saya kasih contoh. Edesia tedong kumisa. Saya punya 1 ekor kerbau. Ambillah nak. Berapa tadi kerbaumu? 19 kek. Ini berarti ada 20 ya. Ambillah itu kerbau. Kamu berapa nak? Dia bilang saya 9 bagi 2 kakek. Bagi dah 20 bagi 2 berapa? Berapa itu? 10. Kamu nak tadi berapa bagi 4-nya kakek? 20 bagi 4 ada 5. Oke. Kamu nak berapa? Bagi 5. 20 bagi 5 ada 4. 10 tambah 5 tambah 4 berapa Bapak Ibu? 19. Berarti sebenarnya apa yang Tuhan berikan itu cukup bagi kita. Tetapi kita tidak pernah menerimanya itu cukup. Dan malah kita bisa salah langkah ketika kita tidak pernah merasa cukup. Dan tidak akan pernah mensyukuri. Kakek, kerbaunya tidak hilang kan. Dikasih kembali itu kerbaunya kakek. Ternyata memberi itu tidak kehilangan Bapak Ibu saudara-saudara. Bahkan malah dalam bacaan kita, janda miskin memberi. Tetapi dia tidak berkekurangan. Malah miliknya terus ada. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang tulus memberi. Amin. Tuhan pasti memberikan yang terbaik, memberkati orang-orang yang memberikan dengan tulus. Mengapresiasi kita. Kiranya kita seperti itu Bapak Ibu. Sekalipun kita luka, bersyukurlah. Sekalipun kita di dalam kesakitan dan keterpurukan, bersyukurlah. Dan nyatakan syukur itu dalam banyak hal. Hidup menyatakan nilai-nilai kasih. Tuhan dimuliakan. Roh Kudus memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ketika hidup ini serba sulit. Kita semakin keblinger. Kita semakin tak karuan. Ketika memikirkan apa yang ada pada kita itu tidak cukup. Dari mana kita mendapatkan itu? Dari mana kita mendapatkan ini? Apa yang akan kita lakukan buat melakukan ini dan itu? Sementara pada diri kita sangat sulit dan bahkan mungkin tak ada. Jangan khawatir Bapak Ibu. Dan jangan pernah ragu untuk berbuat bagi Tuhan. Diberkatilah engkau.
Kita berdoa dengan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri bersama-sama dengan umat Tuhan di muka bumi ini. Kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan bersama 12 pengakuan iman rasuli atau apostolikum seperti ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang derita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya untuk memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Tapi sebelumnya, atas persembahan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. PKJ 150 untuk mengiringi persembahan kita. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia-Mu. Pendirian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya. Pilihlah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu. Dengan bersuka bergemar ku persembahkan kepadamu. Kasih-Mu nyata selamanya sepanjang hidup di dunia. Dikala suka dan senang, hanyalah Engkau jauh.
ada natura yang kita mau sumbangkan untuk pembangunan dari hasil lomba PWGT kemarin, dan ada juga PHRG. Disilakan. Iya, baik Bapak Ibu, ini hasil lomba kemarin PWGT, adakan lomba dan hasilnya itu kita akan uangkan diperuntukkan untuk pembangunan. Iya. Iya, ini standar 200 katanya. Soalnya cantik sekali hasil karya PWGT. Baik, mari taruh harga 200 satu kali, ditujukan untuk pembangunan. Masih ada? Yang nataem kok dak opak ya. 250 pisan. 252 kali. 253 kali untuk Ibu Alex. Iya, baik. Masih ada? Ya. Dari luar mungkin ada yang minat. Tidak ada di jual di toko ini. Hasil karya ini. Oh ya, 500. 500 pisan dari luar. 2 kali 503 kali. Yang berikutnya, masih ada? Dari sayap sebelah kiri kalau ada. 250 pempisan, penduan, pentalun 250. Iya, masih ada satu. Iya. Ini hasil dari kelompok berapa? Enggak tahu ya. Baik. Demparakah? Masih ada? Berapa? Iya, 300 dari balkon. Ya. Ada? 300 dari balkon? 300 pisan penduan, pentalun. Iya. Iya, dari balkon sebelah kanan. Ya. Ada lagi natura dipersembahkan oleh saudara kita dari kelompok 7, diperuntukkan untuk panitia Hari Raya Gerejawi. Ya, isinya lauk, tidak ada standar ya. Iya, diangkat saja. Ya. Iya, isinya daging babi pengrarang.
Oh, ada standar 100 ya? Ya baik, ada standar 100. Pengrarang, pengrarang Duku Ubay. Iya. Ya oke. Untuk panitia Hari Raya Gerejawi. Tidak ada yang minat. Tidak ada ongkir ini, Dik. Tidak ada ongkirnya. Ada yang minat? Ya? 100 pisan dari kelompok 7. Ya, 100 pisan. Ada lagi 100 penduan, pentalun. Iya, berikutnya masih ada. Bapak Ibu, misalnya ndak ada ya nanti berikutnya lagi jam 5 sore ya. Kita uangkan lagi. Baik, diucapkan banyak terima kasih bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan dimuliakan lewat persembahan yang sudah kita berikan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satu dalam doa syafaat. Terima kasih Bapa di surga, buat Tuhan atas semua yang Kau berikan pada hari ini. Ada kesempatan ini, anugerah-Mu bagi kami bersama. Engkau memperkenankan kami beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, menyatakan persembahan, menaikkan doa dan pujian. Itu anugerah yang luar biasa. Semoga Tuhan berkenan. Seperti firman-Mu mengajar kami, demikian juga kami melakukan semua ini dengan hati yang tulus. Tetapi Tuhan tahu semua itu. Dan jikalau masih ada yang kurang berkenan bagi-Mu Tuhan, tegurlah kami dengan kasih-Mu, agar hidup iman kami semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Biarlah persembahan yang diberikan itu berkenan menjadi persembahan yang berbau harum, dilandasi ketulusan dan keyakinan iman yang teguh bahwa semuanya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk terus menyatakan pengabdian pelayanan kami juga seperti itu Bapa di surga. Perlengkapilah kami dari waktu ke waktu, agar kami lebih baik, semakin lebih baik dari hari ke hari. Dan biarlah juga pelayanan kami hari ini berkenan bagi-Mu dan menjadi saluran berkat bagi segenap anggota jemaat-Mu, bagi segenap umat-Mu. Kiranya mereka diberkati dalam hidup mereka setiap waktu. Berdoa buat hidup kami seminggu ini, rumah tangga, tugas dan pekerjaan pelayanan
biarlah berjalan dengan baik sebagaimana Tuhan menyertai kami. Anak-anak dalam pertumbuhan dan pendidikan Tuhan berkarya bagi mereka. Juga anak-anak muda Tuhan dalam perjuangan pendidikan di bangku kuliah. Juga perjuangan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, yang berkenan bagimu. Tuhan pun akan bukakan jalan bagi mereka. Dan kami percaya jemaat-Mu dalam rumah tangga segenap hidupnya diberkati selalu. Dan terima kasih buat proses pemilihan majelis gereja yang boleh berjalan dengan baik. Dalam kekurangan dan keterbatasan kami Tuhan campur tangan. Kiranya suatu waktu nanti dalam waktu yang ditentukan, terang benderang, dan siapa yang Tuhan akan utus di tengah-tengah jemaat di sini. Dan Tuhan memperlengkapi kami sekalian. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan berperkara bagi kami menyatakan kesejahteraan, kedamaian, ketenangan di negeri ini, di mana kami hadir. Pemerintah, Engkau pakai mereka menyatakan itu dengan baik. Gerejamu pun begitu, Tuhan perlengkapi agar dimampukan selalu menyatakan kabar sukacita bagi banyak orang. Adapun keluarga kami dimanapun, Tuhan hadir di mana mereka berada dan dalam segenap keadaan mereka. Jemaat-Mu yang sakit ada begitu sangat banyak. Kami berdoa, Tuhan kasihani mereka, Tuhan berkati dan sembuhkan. Biarlah juga situasi di dunia ini, di Indonesia, di Makassar, di lingkungan kami, perlahan-lahan akan pulih kembali dari pandemi COVID-19. Kami yakin Tuhan sedang bekerja. Ya Bapa di surga, sertai kami seterusnya bahkan ketika kami kembali. Semoga Engkau yang dipuji dan dimuliakan di dalam ibadah ini. Sambut sempurnakan doa kami. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan mau kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami pada yang jahat. Kerana punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita, sebelum ada warta jemaat. Penekanan warta jemaat Minggu tanggal 7 November 2021. Yang pertama, ibadah di masa pandemi. Disampaikan bahwa selama masa pandemi, ibadah minggu tetap dilaksanakan 3 kali, yakni pukul 6, pukul 9, dan pukul 17 WITA. Warga jemaat yang datang beribadah wajib memakai masker. Yang kedua, kebaktian insidentil. Kebaktian syukur insidentil akan dilaksanakan di rumah. 1. Keluarga Aman Sainuddin, kelompok 1, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 pukul 17 WITA. 2. Keluarga Insinyur Joni Nurdin, kelompok 1, pada hari Kamis 11 November 2021 pukul 17 WITA. Kemudian untuk PKB, ibadah syukur bulanan PKB GT Klasis Makassar Tengah akan dilaksanakan pada hari Jumat
12 November 2021 pukul 18 WITA di Jemaat Masale. Mohon kehadiran segenap anggota PKBGT Jemaat Rama. 4. Sidang Majelis Gereja. Pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 11 WITA akan diadakan sidang Majelis Gereja secara tatap muka dengan agenda rapat penetapan penatua dan diaken terpilih periode 2022 sampai 2024. Harap segenap Majelis Gereja, ketua, sekretaris, dan bendahara OIG Jemaat Rama untuk mengikuti. Demikian penekanan warta. Kita bangkit berdiri, kita Ku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Sidang jemaat, pergilah, kasih Allah begitu besar, bahkan tak terbatas. Pastilah mensukacitakan kita untuk selalu bersyukur, berbagi, dan memberi adalah kekayaan di dalam Kristus. Arahkan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita, pengharapan kita kepada Tuhan, dan mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berdiri, kita akhiri ibadah kita menyanyi dari PKJ 177 ayat 1 dan 3. Tuhan semesta, deritamu ku dengar, kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku. Utus aku, tuntun
Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenguk. Aku ingin memberi perjamuan sorgawi, siapa mewartakannya, siapakah? Ini aku, utus aku, ku dengar kau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara, sukacita boleh kita nikmati hari ini. Tuhan pun akan terus menyatakan itu dalam kehidupan kita. Pulanglah, salam kepada segenap keluarga, sampai jumpa, shalom, Tuhan Yesus memberkati.